Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rini Utami dari Program Studi Teknologi Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas PGRI Silampari. Pada video kali ini, saya akan membuat program kasir sederhana menggunakan bahasa pemrograman C++ dari mulai login sampai pembayaran. Oh ya teman-teman, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah algoritma pemrograman dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Marsehan. Semoga video saya diterima nantinya. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai ngodingnya. Oke, yang pertama Ctrl N agar sini aku mau panggil library dulu ya, dua library yang saya panggil. Oke, include buka kurung, tutup kurung sudut, ini IOStream. Nah, ini library yang pertama yang kita panggil itu include IOStream. Oke, bawahnya pagar lagi include string. Kalau include IOStream ini, yang atas ini, library ini berfungsi untuk kita pakai input output dan menggunakan sin dan cout. Kalau include IOString ini digunakan untuk menyimpan teks seperti string, kayak username, password, seperti itu. Kita lanjut di sini using namespace std. Oke. Namespace std. Oke. Using namespace std ini berfungsi agar kita tuh tidak perlu nulis std terus menerus di saat kita ingin menggunakan atau mau buat teks kayak pakai cout gitu, ingin menampilkan teks pakai cout seperti kayak cout std tt2 cout itu tidak perlu lagi ya, jadi bisa langsung saja ini. Oke, lanjut. Ini aku mau buat fungsi ya, aku mau buat fungsi rupiah ini. Tapi aku mau buat komentar dulu di sini untuk penanda saja. Oke, 1, 2, 3, 4. Oke, 5. Ini cuman aku ingin buat penanda saja. Ini fungsi format rupiah. Cuman untuk penanda saja ini. Wah, isi. Habis ini aku mau tentang format rupiah. Karena aku mau ganti angkanya itu biar lebih realistis jadi format rupiah. Kayak Rp 10 TT 0 3 kali, jadi 10.000. Seperti itu ya teman-teman. Lihat aja, kita deklarasikan di sini string. Nah, deklarasi variabelnya di sini. Ini variabelnya rupiah bertipe string. String ini tipenya ya. Ya, apa nih? String rupiah. Ini string rupiah, variabel rupiah bertipe string. Oke, lanjut. Buka kurung int angka. Itu maksudnya int itu integer, angka itu variabel, bertipe int itu integer. Oke, bertipe integer ya. Oke, lanjut. Kurung awal. Oke, jadi fungsi bernama string ini, fungsi variabel bernama string ini supaya buat mengubah angka ke rupiah ya teman-teman. Lanjut, bawahnya string hasil. String hasil sama dengan ini string hasil sama dengan tanda petik titik koma, itu berfungsi buat nyimpan hasil akhir ya dalam bentuk teks. Oke, lanjut int hitung. Ini
variabel bernama hitung, ini fungsi hitung, ini bisa dikatakan fungsi hitung juga, bertipe integer. Itu integer ya, sama dengan 0. Nah, ini int hitung ini berfungsi hitung buat hitung setiap 3 angka di belakangnya, dan itu ditambah titik ya. Itu oke, lanjut. Apa lagi nih yang kurang? Oke, bawahnya kita pakai while kurung angka lebih besar 0. Oke, kurung awal. Oke teman-teman, while angka lebih besar 0 itu, selama angkanya itu masih ada, kita proses supaya ditambahkan titik ya. Ini berfungsinya seperti itu ya maksudnya. Oke, lanjut bawahnya hasil. Tadi kita sudah buat di sini kan variabel hasil, jadi langsung aja kita ambil lagi di bawahnya char kurung lagi angka persen 10 tanda petik 0. Oke, di sini berfungsi. Di sini kita ambil angka akhirnya itu diubah ke karakter ya guys, maksudnya seperti itu. Oke, lanjut angka garing sama dengan 10 titik koma. Ini maksudnya angka kita potong 1 digit maksudnya, terus ditambah nanti hitung. Kita buat dulu hitung di sini. Sama dengan oke, maksud angka garing sama dengan 10 titik koma, lanjut bawahnya hitung plus tanda plus titik koma. Itu maksudnya untuk angka kita potong 1 digit, lalu kita hitung tambah 1 plus tanda plus ini untuk nambah satunya ya. Oke, lanjut bawahnya if buka kurung hitung persen 3. Oke, sama dengan itu kayak tanda banding ya guys, maksudnya di sini di program ini. Terus dan 2 kali seperti ini, angka ada dan ya, angka lebih besar sama dengan lebih besar 0. Nah, pada bagian ini bagian paling pentingnya ya. Kalau sudah 3 digit angkanya, maka nanti akan ditambah seperti itu ya guys. Ini tapi kita buat dulu di sini kurung awal, bawahnya hasil sama dengan tanda petik titik. Nah, plus hasil. Oke. Jika tadi kan di atas tadi ini fungsinya pada bagian sangat penting ini di if hitung persen 3 sama dengan 0 dan angka lebih besar 0, itu adalah bagian paling pentingnya. Kalau sudah 3 digit angkanya, lanjut maka fungsi yang di bawah ini hasil plus tanda petik titik sama dengan hasil. Itu kalau masih ada kita tambahin titiknya sebagai pemisah ribuan. Jadi ini yang pentingnya ya. Ini sangatlah penting teman-teman. Oke, lanjut bawah sini. Bukan. Oke, di sini aku buat return
Oke, return hasil. Nah, ini maksud dari return hasil ini, kalau sudah selesai fungsi ini akan kembalikan hasil format ke rupiahnya. Fungsi hasil ini kan fungsi hasilnya sudah kita buat dari sini. Nih variabel string ini atau fungsi hasil ini, hasil seperti itu. Ini untuk format rupiah ya guys, untuk mengubah dari angka biasa ke format rupiah seperti itu. Oke, lanjut. Membuat int main. Oke, int main ini adalah fungsi utama pada program C++. Semua program C++ mulainya dari sini. Oke, kurung kurawal. Oh ya, kurung kurawal ini penanda awal blok program sama akhirnya, sama penutupnya ini. Ini awal, yang bawahnya akhir. Oke, kenapa seperti ini? Kenapa dia seperti itu? Oh my god, kenapa dia seperti itu? Oke, kita hapus saja. Ulang. Oke, di sini aku akan membuat dua variabel yang bertipe string. Kita tulis string. Variabel yang pertama bernama username, yang kedua password. Nah, di sini aku akan membuat password ya guys, username passwordnya untuk login. Oke, di sini aku mau nambah dulu bahwa mau ngasih tahu ini aku tuh mau buat enggak bukan di sini password. Oke, di sini aku mau buat login, jadi aku mau tulis dulu di sini sebagai penanda bahwa aku mau buat login. Di sini adalah program login. Ini tidak akan dieksekusikan ya guys, yang di dalam ini yang bermula dengan tanda garing 2 ini tidak akan dieksekusi. Ini cuma penanda aja buat saya. Oke, lanjut. While, aku pakai while ya guys, yang huruf kecil semua. While true. Oke, ini pakai while true. Maksudnya ini pakai while true. Jadi ini fungsinya tuh aku tuh pakai loop while true supaya login itu terus diulang sampai kita benar memasukkan passwordnya nanti. Oke, untuk passwordnya nanti sama username-nya akan kita set langsung di sini. Oke, aku mau menampilkan teks dulu pakai cout, buka kurung sudut 2, tanda petik. Ini teks yang akan saya tampilkan. Ini aku mau buat judulnya dulu. Ini aku tambah garis dulu. Nih, sistem kasir coffee shop hits ya. Ini namanya kasir. Ini judulnya ya. Sistem kasir coffee shop hits. Oke. Ini tutup aja pakai garing. And lalu kita pakai titik koma. Oke, titik koma itu berfungsi sebagai, dia ini fungsinya itu kayak akhir suatu perintah atau statement seperti itu ya. Oke, lanjut. Bawahnya aku ingin menampilkan teks juga pakai cout. Ini yang teks yang akan kita tampilkan yaitu username. Ini untuk kita lagi nanti memasukkan username-nya. Oke. Di sini sin. Kenapa di sini sin? Sin username. Oke, sin itu menerima input dari keyboard atau user dari kita ya sebagai pengguna. Lalu dimasukkan ke variabel username ini. Karena saya mau buat di sini sin username. Seperti itu teman-teman. Lanjut, cout kurung password. Nah, di sini saya mau menampilkan teks password juga ya. Oke. Jangan lupa pakai titik koma di belakangnya. Sini saya pakai sin lagi untuk menginput, untuk menerima input dari
pengguna atau user dari keyboard. Lalu saya masukkan ke variabel password. Oke. Lanjut, bawahnya if itu jika, klik di atas. Oke, username. Nah, di sini aku mulai mau set ya, username-nya itu apa, kasirnya apa. Oke, username sama dengan kasir. Oke, username-nya kasir ya, teman-teman. Jadi nanti kita langsung bisa login dan ya aku mau buat passwordnya juga. Oke, passwordnya 123 aja. Oke, biar mudah diingat, dan ini sudah disetting atau sudah diset di programnya dan tidak bisa diganggu lagi. Bisa. Jadi kalau salah memasukkan ini, maka tidak akan bisa login. Oke, jika nanti username-nya benar, passwordnya benar, maka akan memunculkan teks seperti ini. Oke, untuk membuatnya kita pakai cout. Teks yang akan saya tampilkan itu login berhasil. Kenapa dia pindah-pindah? Garing login berhasil. Seru. Tutup lagi pakai garingan. Pakai statement, untuk mengakhiri statement pakai titik koma. Lanjut break. Oke. Break itu tuh fungsinya untuk buat keluar loop dari loop login gitu. Nah, jadi kita tidak perlu login ulang terus karena kita sudah berhasil login seperti itu. Kalau sudah berhasil, maka dia akan berhenti meminta user itu untuk memasukkan kasir dan masukkan username kasir, memasukkan username dan passwordnya terus ya. Kan sudah diberhentikan. Pakai break itu. Kalau sudah benar dia berhenti. Oke, di sini else jika berawal. Nah, jika salah dia akan menampilkan teks ini. Pakai cout ya untuk menampilkan teks. Logic login gagal. Nah, seperti ini. Dia akan login gagal. Jika salah ya. Aku namanya cuma login gagal. Ntar aku tambah dulu. Login gagal, koma, silakan coba lagi. Coba lagi. Oke, maka ini akan disuruhkan untuk coba lagi. Oke, lanjut. Bawahnya sini aku mau buat, kalau sudah berhasil login berarti pasti kita akan ke menu dong. Nah, ini aku akan ke menu, buat menunya dulu. Jangan lupa aku mau buat nama komentar dulu untuk sebagai penanda saja. Ini penanda saja ya. Menu utama. Oke, kita akan masuk ke menu utamanya. Ini buat while true. Oke, apa fungsi while true di sini? Ini berfungsi ke menu utama itu diulang terus sampai user itu logout ya. Jadi itu fungsinya, ulangan. Kenapa dia seperti ini? Turun ke awal. Bawah ini saya akan membuat menu. Variabel menu bertipe integer, ini maksudnya. Nah, ini berfungsi untuk menyimpan pilihan menu ya guys. Oke, bawahnya saya akan menampilkan teks pakai cout.
Jangan lupa buka kurung sudut ini 2, tanda petik. Saya akan membuat kata-kata di sini. Tuh 2, saya tambah garis biar lebih menarik. Menu utama. Ini judulnya ya, judul di menu utama. Oke. Jangan lupa tutup pakai titik koma untuk pengalir dari sistem. Oke, isinya itu teksnya akan saya isi pada menu utama ini. Kita buat out buka kurung sudut. Nah, dalam menu utama ini ada 2 pilihan. Tuh, 1 menu transaksi. Oke, ini transaksi yang keduanya out 2 logout. Ini yang keduanya logout ya. Jadi cuma ada 2 pilihan di menu utama ini. Sini jangan lupa tutup pakai titik koma. Lanjut bawahnya out. Aku ingin menampilkan teks lagi. Ini sebagai perintah untuk pilih menu. Jadi nanti user pilih menunya ini. Mau menu yang pertama buat transaksi, menu yang kedua buat logout ya. Lanjut bawahnya ini pakai sin. Nah, ini perbedaannya buka kurung sudut. Kalau di out buka kurung sudut, kalau di sin ini tutup kurung sudut. Kalau dalam bahasa pemrograman ini namanya yang buka kurung sudut ini operator insertion. Kalau di ini tutup kurung sudut saya lupa sih. Tapi fungsinya fungsi sin ini untuk menerima input dari pengguna, dari user gitu, atau keyboard yang dimasukin itu. Terus kita masukin ke variabel menu ini. Seperti itu ya fungsinya, untuk menerima inputan lah. Oke, lanjut if ada yang salah nih. No. If menu buka kurung menu sama dengan 2. Ini jika memilih menu 2 maka ini akan logout ya. Jadi kita menampilkan teks logoutnya. Logout berhasil. Titik terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, lanjut bawahnya. Ini saya pakai break lagi. Jika sudah logout tuh ya udah break ya, berhenti, maksudnya itu berhenti dan keluar dari loop login ini. Oke, itu fungsi loop ya. Oke, lanjut if no. Bentar. Oke, if ini tidak ada, di bawahnya ini if lagi ya, saya buat if buka kurung menu tanda seru sama dengan 1.
Oke, maksudnya itu di sini kalau user itu memilih selain 1 sama 2, maka teks yang akan saya munculkan ini, saya buat dulu out untuk memunculkan teks. Jangan lupa titik bahwa menu itu tidak valid ya kalau pilih selain 1 dan 2. Oke, lanjut, ditambahin kali sini, tutup garing n. Oke, lanjut. Sini aku mau buat int kota. Ini variabel buat transaksi ya guys. Oh iya, aku mau buat di sini komentar dulu lah, komentar transaksi. Enggak, ini nanti aku mau buat untuk transaksi ya. Aku buat dulu variabelnya, variabel bernama ini total, bertipe integer karena itu integer, sama dengan 0 titik 2 titik koma, lanjut char itu karakter ya maksudnya, lagi variabel lagi itu bertipe char atau karakter, koma. Oke, lanjut. Di sini aku mau buat transaksi, buat komentar dulu transaksi. Ini nggak akan dieksekusi ya guys, cuman sebagai penanda saja. Si 1, 2, 3, 4. Oke, di sini pakai do. Kenapa pakai do? Karena transaksi itu minimal dilakukan sekali dan pasti dilakukan, tidak mungkin tidak ada. int pilih variabel bertipe integer, ini maksudnya itu ada variabel jumlah dan variabel harga. Oke, ini aku buat satu kolom karena sama-sama bertipe integer, jadi bisa satu kolomnya. Kalau beda seperti ini, seperti di atas ini int dan char itu bisa dipisah ya, karena ini sama jadi satu baris saja. Oke, sama dengan 0. Ini kenapa 0? Karena pasti mulainya itu dari angka 0. Oke, lanjut. Sini nama dia seperti ini. Lanjut, di sini aku mau buat kayak isi dari menunya ini ya. Pas mau transaksikan pasti disuruh pilih menu dulu. Sini aku mau buat dulu menunya. Jangan lupa kita pakai out untuk menampilkan teks. Oke, ini aku tambah garis ya guys, biar lebih menarik. Nah, ini judulnya ya, judul di menu di transaksi ini. Intip menu tips. Oke, nanti kita bisa lihat menunya di sini ya, di bawah ini nanti aku buat. Oke, jangan lupa tutup pakai garing N. Ini buat nutup aja nih, gak ada fungsi-fungsi khusus. Oke, sini aku mau nampilin juga out kurung sudut. Nah, di sini aku mau nampilin menu pertama yaitu kopi hitam. Oke, aku spasi ya ini. Oke,
Oke, sampai sini aja. Rp 10.000. Ini harganya guys ya, 10.000 harganya. Jangan lupa tutup pakai tanda titik koma, karena itu adalah fungsinya itu akhir dari suatu statement atau berita. Oke, ini lanjut bawahnya si out lagi, tiba-tiba yang ke atas nih. Ini buka kurung sudut. Ini saya mau buat pilihan menu yang keduanya. Es kopi susu. Es kopi susu. Oke. RP berapa ya ini harganya? Berapa rupiah kira-kira? Berapa ya? 15.000 aja deh kopi susu. Oke. N. Kita lanjut. Saya mau buat untuk menu ketiganya. Jangan lupa pakai si out untuk memunculkan teks. 3, yaitu cappuccino. RP berapa ya cappuccino ini? 18.000 aja deh. Oke. Oke, saya mau buat lagi untuk menu yang keempat, yaitu latte atau kopi latte ya. Berapa ya ini latte? 20.000. Latte 20.000 aja ya harganya, biar harganya bervariasi. Oke, lanjut menu yang kelima. Saya buat 5 menu saja ya, nanti bisa kok ini kalau mau ditambah, tapi saya mau 5 aja dulu. 5 matcha kurang matcha latte RP 18.000, harganya 18.000 rupiah. Oke, lanjut bawahnya saya mau munculkan teks lagi, yaitu siot kan untuk memunculkan teks. Ini buat teks kayak nyuruh user itu pilih menu, biasanya pilih menu apa nanti, seperti itu. Lanjut ke sini scene di bawahnya, ingat sini tuh pakai tutup kurung sudut, pilih ini, ya, terus pakai titik koma. Oke, fungsi dari scene ini kan tadi untuk menerima input dari user atau keyboard, itu langsung kita masukkan ke variabel ini yang kita itu pilih ya. Kita buat di sini variabel pilih. Lanjut aku ingin menunjukkan teks lagi, pakai isi out, buka kurung sudut. Oke, jumlah beli, jadi itu jumlah berapa gitu jumlahnya akan kita beli. Oke, di sini scene juga, scene jumlah. Nanti user itu milih berapa, menu apa, mau pilih menu apa. Jadi di sini pilih menunya, nanti bisa diinput, misalnya pilih nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitu. Ini satu-satu, nanti bisa nambah lagi kok. Kalau jumlahnya ini mau jumlah berapa bebas gitu. Nah, kalau scene ini di jumlah ini kan berfungsi untuk menerima input. Nah, jadi ini dimasukkan ke variabel jumlah. Oke, lanjut bawahnya if
Ini maksudnya aku mau buat ya, kalau user itu pilih di yang nggak ada di menu gitu. Jadi ini buat ya, sama dengan satu. Oh, ini yang buat itu ini. Oke, aku buat dulu untuk harganya. Kalau pilih menu 1 itu harganya berapa, nanti ada kok. Kalau salah pilihnya akan saya buat teks juga khusus ya kalau salah pilih yang nggak ada di menu. Setelah itu kalau pilih 1 harganya 10.000, kita samakan aja sama yang di atas tadi. Oke, lanjut if buka kurung pilih sama dengan 2 harga. Oke, sini tadi harganya 15 ya, menu kedua 0. Oke, karena saya males ngetik, jadi kita copy aja, nanti tinggal kita ganti ya teman-teman. No, jangan sampai situ. Oke, kita copy biar nanti tinggal paste aja karena sama. Ini untuk pilihan menunya saja. Yes, diganti jadi 3. Menu yang ketiga, harga menu yang ketiga tadi 18.000, kita ganti ini 18. Oke, lanjut. Terus kita ganti lagi ini jadi menu keempat, harganya 20.000, ganti. Oke, menu yang terakhir yaitu menu kelima, 5 ya, bukan 25. Itu harganya 18. Oke, sudah kita ganti semua. No. Oke, else lagi di sini. Else jika nih saya mau buat nih, jika salah pilih, yang nggak ada di menu, maka teks yang akan muncul ini. Kenapa ini disuruh save? Kita save dulu. Sistem hasil training. Oke, tadi sepertinya aku klik untuk save deh. Oke, kita save dulu di sini, nggak apa-apa. Loh. Programnya kemana? Mana programnya? Oke, kita tunggu sebentar. Kenapa nih? Mana tadi sistem training? Sistem kasih training, oh ini. Nah, ini belum selesai ya tadi. Udah salah pilih. Oke, teks yang akan saya munculkan itu, jangan lupa untuk munculkan teks atau menampilkan teks, kita pakai cout ya. Nah, ini teksnya menu tidak valid. Saya akan menampilkan menu tidak valid. Menu tidak valid. Oke. Tidak tersedia. Lebih nyambung kan kalau tidak tersedia itu kata-katanya. Oke, ini tutup pakai N. Oke, lanjut. Sini continue. Oke, continue ini maksudnya balik lagi ke awal, kayak ke do atau ke while. Oke, lanjut lagi. Di sini buat bentar.
sini total plus sama dengan harga. Ini masuk bintang di sini itu kali ya guys, kalau dalam bahasa pemrograman jumlah. Oke, maksudnya ini total belanja ditambah dari harga di jumlah beli. Maksudnya seperti itu ya. Lanjut bawahnya COT, saya akan menampilkan teks lagi pakai COT ini. Nah, nanti tuh di sini ada teksnya tambah item lagi. Tambah item lagi. Nah, maksudnya ini mau nanya ya, nanya nambah item lagi apa enggak. Ada dua pilihan, Y atau N. N itu no, Y itu artinya yes ya, ibaratnya seperti itulah. Oke, lanjut sin di sini. Ini lagi. Oke. Sin di sini maksudnya sin buka kurung tutup kurung sudut lagi, itu maksudnya sin itu menerima inputan dari keyboard atau user terus dimasukkan ke variabel lagi ini, seperti itu maksudnya. Oke, lanjut di bawah ini while lagi sama dengan Y. Nah, ini maksudnya kalau kita pilih Y, ini nanti dia akan memunculkan tanda garis ini lagi sama lagi hujan ya guys di luar. Tadi hujannya nggak berhenti. Oke. Nah, jika user itu memilih yes atau yes itu, maka akan memunculkan teks ya guys. Oke, seperti biasa untuk memunculkan teks. Oke. Di bawahnya kan ini. Nanti kalau disuruh lagi, maka kalau kita menjawab Y ini alias yes, maka kita akan disuruh pilih lagi menu-menu ini, apa menu yang mau dipilih, seperti itu ya. Oke, lanjut. Di bawahnya aku mau buat variabel diskon. Di sini mau aku ini buat dulu, cuma untuk penanda saja ya, ini komentar diskon, karena aku rasa kurang menarik kan kalau nggak ada diskon. Dan tambah diskon. Lanjut bawahnya int total. Total ini maksudnya variabel bernama total ini bertipe integer. Oke, 0. Lanjut if buka kurung total lebih besar sama dengan 50.000. Maksudnya kalau lebih dari 50.000 ini nanti total belanja yang dibeli oleh pelanggan itu, maka akan mendapatkan diskon. Oke, kode awal. Sini kita tentuin diskonnya dapat 10%. Diskon sama dengan total kali 10% dari 100. Nah, nanti dia akan mendapatkan diskon sebanyak 10% ya guys, kalau belanjanya 50.000 atau lebih, seperti itu. Lanjut bawahnya int
total bayar, nanti total bayar plus total kurang diskon. Itu total bayar kurang diskon. Oke, maksudnya ini total akhir setelah diskon itu berapa? Nanti ini di bawah ente bayar. Nanti kita masukkan bayarnya berapa seperti itu. Oke, lanjut. Di bawah aku akan membuat struk ya teman-teman. Oke, kita buat dulu komentarnya di sini. Untuk penanda saja ini tidak akan dieksekusi. Struk. Ini aku mau buat program untuk struknya ya. Oh my god, kayaknya ada yang salah deh. Ya kan? Oh my god, apa nih yang salah? Kita lihat aja nanti apa yang salahnya. Kita perbaiki jika ada yang salah. Ini di sini aku ingin menampilkan teks ya guys, pakai cout. Oh, kecil semua. And ini untuk judulnya ya. Ini kurang tanda petik. Ini untuk judul di struk itu struk pembayaran untuk. Oke, di bawah aku ingin muncul teks lagi pakai cout. Total belanja. Oke, total belanja ya. RP buka kurung sudut rupiah. Ini kecil. Buka kurung total lanjut aku tutup pakai NDL di sini karena biar pindah baris ya guys. Fungsi NDL ini buat pindah baris. Oke, aku mau copy aja di sini. Oke, copy aja di sini. Nanti tinggal diganti aja. Terus di sini kita ganti jadi diskon. Diskon. Oke. Ini kita ganti jadi bukan total ya. Yes, ini diskon. Maksudnya ini variabel diskon tadi ini. Lanjut bawahnya ini kita ganti jadi total bayar. Ini variabel total bayar. Jadi ini jangan sampai tipu ya guys. Kalau tipu dia tidak akan jalan. Lanjut bawahnya kita buat lagi pembayaran. Ini kita buat dulu sebagai penanda komentar ya, yang tidak akan dieksekusi tentunya. Pembayaran Oke.
Oke, lanjut. Itu do. Di awalnya aku pakai do lagi. Oke. Kenapa aku pakai do? Karena proses pembayaran itu dilakukan minimal sekali ya guys. Oke, sit out lagi untuk menunjukkan teks. Uang bayar. RP berapa gitu, nanti kan ini untuk memasukkan fungsinya, ini uang bayar, RP ini untuk memasukkan berapa gitu kita bayarnya. Lupa mesin untuk menginputnya itu input dari user itu langsung dimasukkan ke menu bayar. Oke, lanjut. If buka kurung bayar lebih kecil total bayar. Nah, ini maksudnya kalau totalnya itu lebih kecil sama ini uang yang dimasukkan, maka dia akan disuruh masukkan uang lagi ya. Ini pakai COD untuk menampilkan teksnya. Oke, nanti akan dikasih tahu di sini uang kurang, koma, coba lagi. Oke, nanti akan disuruh coba lagi. Oke, di bawahnya ini sini kan ini sepertinya ada yang kurang ini. Nanti kita tambahkan aja. Buka kurung bayar total bayar. Oke, total bayar. Nah, ini untuk menampilkan ya, kalau selama masih kurang ya akan disuruh masukkan ulang lagi maksudnya. Oke, di sini COD untuk ini saya mau buat kata-kata kalau ada kembalian. Kemudian RP berapa gitu kalau ada kembaliannya. Ini tidak ada penutupnya kan? Ya, ini ya. Nampilin lagi di sini. Kemudian buka kurung bayar koma total bayar. Oke, jangan lupa di sini aku mau tutup pakai NDL untuk pindah baris ke bawah. Di sini aku cuma mau nambahin apa nih, COD ini mau buat pesan penutup saja ya guys. COD pakai saja ini biar bagus.
Oke, sini pesannya di sini. Tuh garis di atas cuman penambah ya. Terima kasih dan enjoy. Oke, tutup lagi. Oke, bawahnya aku mau buat sama seperti ini. Kita copy aja. Mau copy. Oke. Di sini sebenarnya saya bingung. Ada yang salah sih ini. Oke. Kita tambah saja return 0. Nah, return 0 ini maksudnya tuh penanda program itu berakhir, selesai dengan normal. Ya, semoga tidak ada yang error maksudnya. Oke, sekarang aku mau coba untuk jalankannya. Kita save dulu. Oke, kita jalankan. Yes. Tunggu sebentar. Nah, ini kita masukkan username tadi yang sudah kita buat, kasih passwordnya 123. Tapi kita mau coba untuk salahin dulu, melihat apakah berfungsi while-nya tadi. Nah, berfungsi, dia minta login ulang. Karena ini sudah di set, bakalan disuruh minta login ulang terus sampai benar. Ini kita buat yang benarnya, username kasih, password 123. Oke, kita loginnya berhasil. Kita pilih menu 1 transaksi. Oke, aku mau pilih menunya nomor 1, jumlah beli 5. Nah, ini ditanyain tambah item lagi, maksudnya mau tambah lagi atau enggak. Kalau iya itu, kalau yes Y, kalau no no. Aku mau tambah lagi deh, Y. Nih, buat coba tambah lagi. Kurang besar ini. Aku mau tambah pilih menu 5 deh. Jumlah belinya 2. Oke, no. Nah, karena kita belinya tuh lebih dari 50.000, maka akan di sini. Maka kita dapat diskon 10% ya guys. Dari 86 itu 10%-nya adalah 8.600. Oke, kita bayar. Aku mau nyoba kalau uang aku kurang, dia bakalan mau kasih tahu nggak? Oke, 60.000, padahal ini harganya total bayarnya 77.400. Oke, gitu. Uang kurang. Coba lagi. Oke, kita masukkan yang uangnya ada kembalian ya. Kita coba 80.000. Oke, langsung ada kembaliannya 2.600 perak. Ini ada pesannya juga. Terima kasih dan enjoy. Oke, aku mau pilih yang nomor 2. Oke, logout berhasil. Oke teman-teman, terima kasih sudah menemani atau menonton video ini. Dan semoga video saya atau tugas saya ini saat kumpul diterima oleh dosen saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.